Ibuku, haluan ibuku. Matahari sudah menghilang 2 jam yang lalu. Ibu membopongku ke amben pelupuh bambu yang dilapisi tikar pandan. Diletakkannya kepalaku di atas bantal bersarung kain belaco putih yang sudah kecoklatan karena usia. Diselimutinya aku dengan kain jarit sidomukti coklat yang sudah usang. Lampu teplok remang-remang menerangi bilik anyaman bambu berukuran 2 kali 3 meter persegi. Ayo bubuk sayang, besok bangun pagi-pagi, sholat subuh, lalu bantu ibu masak atau bantu ayah menangkap ikan. Mataku masih membelalak ke sana kemari. Ayo pejamkan mata, kata ibu sambil mengelus-ngelus kepalaku. Tapi aku rasanya belum mengantuk. Aku masih penasaran dengan pekerjaan ayah. Kalau nangkap ikan di mana, Bu? Tanyaku. Ya, di danau. Danau apa itu? Danau itu apa, Bu? Seperti kolam tapi sangat luas dan banyak ikannya. Yang buat danau siapa, Bu? Tanyaku penasaran. Menurut cerita dari kakek nenek, zaman dulu sekali ada seorang petani yang sangat rajin bekerja. Ia hidup sebatang kara. Setiap hari ia bekerja menggarap ladang dan mencari ikan dengan tidak mengenal lelah. Pada suatu hari, petani tersebut pergi ke sungai di dekat tempat tinggalnya. Ia bermaksud memancing ikan untuk lauk. Setelah sekian lama menunggunya, akhirnya petani itu berhasil mendapatkan ikan. Namun saat memandangi ikan hasil tangkapannya, petani itu sangat terkejut. Ternyata ikan yang ditangkapnya itu bisa berbicara. Tolong aku jangan dimakan, Pak. Biarkan aku hidup, teriak ikan itu. Ikan itu memohon dengan suara yang penuh harap. Petani yang terkejut mendengarnya menatap ikan itu dengan heran. Ia pun mempertimbangkan permintaan ikan tersebut. Baiklah, kata petani itu setelah beberapa saat berpikir. Aku akan membiarkanmu hidup. Pergilah dan aku tidak akan memakannya. Ikan itu kemudian melompat kembali ke sungai dan menghilang di dalam air. Petani merasa senang dengan keputusan yang bijaksana. Namun tak lama setelah itu, petani merasakan keajaiban yang datang dari keputusan baiknya. Beberapa minggu kemudian, petani itu mendapati ladangnya subur dan hasil panennya melimpah. Bahkan ikan-ikan di sungai semakin banyak, lebih besar dan mudah ditangkap. Ia merasa bahwa keberuntungan datang setelah menyelamatkan ikan yang berbicara. Warga desa pun percaya bahwa sungai dan danau itu diberkati karena kebaikan hati sang petani. Suatu malam, setelah bekerja keras panjang hari, petani itu kembali mendatangi sungai. Ia berharap bisa menangkap ikan lagi, bukan untuk dimakan, tetapi untuk memberi makan keluarganya yang kini lebih sejahtera. Begitu ia memancing, ikan yang ia tangkap ternyata bukan ikan biasa, melainkan ikan yang sama yang pernah ia selamatkan. Ikan itu berkata, "Terima kasih telah menyelamatkanku. Sebagai balasannya, aku akan memberimu sebuah danau besar yang penuh dengan ikan. Tetapi ingat, jaga danau ini dengan baik dan jangan sampai kau serakah." Petani itu berjanji akan menjaga danau dan tidak akan mengeksploitasi sumber daya alam itu secara berlebihan. Ia pulang dengan hati penuh rasa syukur, dan di sepanjang hidupnya ia terus menjaga danau tersebut hingga menjadi tempat yang kaya akan ikan. Memberi makan seluruh desa, danau yang kini dikenal dengan nama Danau Toba menjadi legenda yang diwariskan dari generasi ke generasi, mengingatkan kita akan kebaikan, kesederhanaan, dan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Jadi Bu, aku bertanya sambil memandang lampu teplok yang redup, Danau Toba itu sebenarnya punya cerita seperti itu? Tanda tanya. Ibu tersebut dan mengangguk pelan. Ya sayang, itu adalah cerita yang turun-temurun diceritakan kakek nenek kita. Dan danau itu tetap ada, menyimpan kisah dan keajaiban alam yang tidak akan pernah pudar. Aku diam mendengarkan cerita ibu sambil sesekali bertanya. Ibu dengan sabar dan lancar menjawabnya. Setelah cerita berakhir, ibu menyambung lagi. Tapi di zaman modern ini, setelah banyak orang bersekolah tinggi-tinggi, muncul analisis baru secara ilmiah tentang terjadinya Danau Toba. Ibu melanjutkan ceritanya
dengan tenang. Tapi di zaman modern ini, setelah banyak orang bersekolah tinggi-tinggi, muncul analisis baru secara ilmiah tentang terjadinya Danau Toba. Para ilmuwan mengungkapkan bahwa Danau Toba sebenarnya terbentuk akibat sebuah peristiwa alam yang sangat besar, yaitu letusan gunung berapi super yang terjadi ribuan tahun lalu. Letusan itu sangat dahsyat, bahkan salah satu yang terbesar dalam sejarah bumi. Toba yang kini menjadi danau dulunya adalah sebuah gunung berapi yang meletus sekitar 74.000 tahun yang lalu. Letusan ini melepaskan material vulkanik dalam jumlah yang sangat besar ke atmosfer, mengubah iklim global dan menyebabkan apa yang disebut sebagai winter volcano atau musim dingin vulkanik yang berlangsung selama berabad-abad. Kawah dari letusan tersebut akhirnya terisi air membentuk sebuah danau raksasa yang kita kenal sekarang sebagai Danau Toba. Proses pembentukan ini juga mengubah sebagian besar lanskap di sekitar wilayah Sumatera, menciptakan dataran yang subur yang mendukung kehidupan manusia dan berbagai jenis flora dan fauna. Aku mendengarkan dengan serius. Ibu melanjutkannya. Meskipun penjelasan ilmiah ini berbeda dari cerita legenda yang telah turun-temurun, keduanya tidak bertentangan. Kita bisa mengagumi kedalaman cerita rakyat sebagai warisan budaya, sekaligus menghargai pengetahuan ilmiah yang memberi pemahaman tentang dunia alam dengan cara yang lebih rasional. Aku terdiam merenung. Keduanya cerita legenda dan penjelasan ilmiah memiliki keindahan dan kebenaran mereka tersendiri. Jadi, Bu, Danau Toba itu benar-benar hasil letusan gunung berapi? Tanyaku masih terkesima. Ibu mengangguk. Ya sayang, tapi meski begitu kita tetap bisa menganggapnya sebagai tempat yang sangat istimewa, penuh dengan kisah dan keajaiban alam yang bisa kita jaga dengan baik. Mendapat dua versi cerita itu, aku jadi penasaran. Yang betul yang mana, Bu? Dengan antusias sambil tersenyum, ibu menjawabnya. Semua betul sesuai zamannya. Aku bingung dengan jawaban ibu dan ingin bertanya lagi, tapi ibu segera menyambung. Ibu sudah ngantuk sayang. Ayo ibu tidur, besok ibu cerita lagi. Aku pejamkan mata, tapi susah tidur. Ada pertanyaan yang menggelayut di pikiranku, tapi kulihat ibu sudah tidur. Aku pejamkan lagi mataku dan tahu-tahu ayam berkotok. Cahaya matahari menyemburat kecemasan pertanda pagi telah datang lagi. Hingga kini kekaguman pada ibu tak pernah pudar. Betapa beliau yang hanya lulusan SD ternyata luar biasa. Kesabarannya, kecerdasannya mengagumkan. Pada hari ini, malam menjelang pelantikanku sebagai profesor atau guru besar geologi, aku tulis di buku harianku, Ibu, terima kasih yang tak terhingga atas kasih sayang, pengorbanan, dan pembelajaran dari Ibu yang tak terukur nilainya. Ibu, besok pagi akan kupeluk dan kubopong engkau di panggung kehormatan pengukuhanku sebagai guru besar.